Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian para kekasih Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi dan yang menguasai seluruh ciptaan-Mu, serta yang mengasihi kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam rasa syukur kami atas semua yang dahsyat yang Tuhan telah kerjakan bagi seluruh ciptaan-Mu termasuk bagi kami. Juga dalam kesempatan beribadah pada hari yang Tuhan kuduskan ini. Baik kami yang sangat terbatas yang ada di rumah-Mu ini. Di gedung gereja GKPI Menteng ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bahkan dimanapun kami berada. Di dalam rasa syukur kami juga untuk kehidupan yang masih Tuhan karuniakan dan percayakan kepada kami. Kami mohon dan kami rindu disapa dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami, kiranya mengawali hati dan pikiran kami semua. Di dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, Shalom Aleichem. Salam sejahtera bagi saudara, bagi kita semua. Senang bisa bertemu kembali, walaupun melalui sarana virtual ini. Kita toh diizinkan Tuhan untuk saling bertegur sapa. Pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu 7 Februari 2021 ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 hingga 31. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibu bapa dan saudara-saudara sekalian, apakah Anda pernah merasa bahkan mengalami hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allahku? Anda pernah mengalami dan di dalam hati berkata demikian? Ketika kita sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa, bahkan sebagai umat manusia, berada dalam keadaan sulit dan berat, penuh duka, sama seperti yang kita alami sekarang atau dalam 1 tahun terakhir ini, dan semua juga demikian. Mungkin di tengah-tengah keadaan berat ini kita merasa tidak dipedulikan Tuhan, ditinggalkan Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang merasa dihukum Tuhan. Situasi dan perasaan seperti itu bisa membuat kita lelah, lesu, lemah, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Tetapi seandainya kepada kita juga ditanyakan, apakah hidupmu ini hanya ditandai oleh kelelahan? Bahkan juga kejengkelan. Atau di tengah-tengah situasi sulit ini pun ada hal-hal yang menyenangkan.
Apa jawab kita atas pertanyaan ini? Seandainya kita banyak mengeluh, banyak merasa sulit, merasa berat, lalu kepada kita ditanyakan, kalau begitu sekaranglah hidupmu berakhir ya. Kalau kita mau jujur, kedua situasi itu tadi, berat, lelah, menjengkelkan, tapi juga menyenangkan, seringkali kita alami secara berbarengan. Melelahkan, tapi juga menyenangkan. Di satu sisi hidup ini sulit, berat, melelahkan, menjengkelkan. Tetapi di sisi lain, toh masih banyak yang menyenangkan. Walaupun gerak dan kebebasan kita serasa dikekang oleh macam-macam aturan, entah itu PSBB, PSKM, apalagi, toh kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas. Sebagian dari kita paling tidak masih bisa mencari rejeki, bisa nonton macam-macam film dan pertunjukan, apakah itu di televisi, di Netflix, dan macam-macam lagi sarana hiburan lainnya yang masih bisa kita nikmati. Kita juga masih bisa bercanda dan berkontak dengan teman-teman dan sanak keluarga kita, entah itu melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, apalagi, termasuk live streaming seperti ini. Bahkan sangat mengesankan, banyak di antara kita yang juga mulai mengisi kehidupan ini secara kreatif dan menghasilkan banyak hal yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga mencengangkan. Saya masih ingat macam-macam informasi, bahkan juga tawaran dari anggota jemaat kita ini yang enak-enak. Berapa banyak ahli masak sekarang di jemaat kita ini, Pak Siboya? Banyak ya. Minggu lalu saya dihubungi anggota jemaat kita. Mau pesan durian, tarutung. Sekolah di tarutung, aduk tarutung ate. Sekian sekilo. Kalau mau 3,5 kilo 500.000. Tambah lagi serikaya sedap dari Siantar. Banyak yang memesan. Jadi memang hidup ini harus diisi dengan kreativitas. Nah, nas yang kita baca dan baru dengar hari ini merupakan bagian dari nas yang lebih panjang atau lebih lengkap yang diberi judul Berita Kelepasan dan disambung dengan Allah di atas semua Allah. Dan ini adalah bagian dari yang lebih besar lagi yang bisa kita baca di bawah judul pasal 40 sampai 66. Pasal 40 sampai 48 diberi judul Keselamatan untuk Bangsa yang di dalam Pembuangan. Memang nas ini pertama-tama disampaikan Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa atau umat Israel sekitar 2.500 tahun yang lalu yang sedang terbuang ke Babel atau ke Babilonia. Sekarang itu terletak di negara Irak. Di tengah keadaan terbuang ke negeri asing yang jauh dari Bonapa Sogit atau tanah air itu, mereka sering merasa lelah, putus asa, merasa ditinggalkan Tuhan, merasa hak-hak mereka tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak mempersalahkan mereka kalau punya perasaan demikian. Tuhan tidak mengatakan bahwa itu tidak benar. Oke, silakan lelah, silakan putus asa, dan seterusnya kalau kalian merasa itu bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi ketahuilah, demikian Tuhan mengatakan lewat Nabi Yesaya. Kalau kalian sekarang terbuang, sakit, lelah, merasa begini begitu, itu kan karena kesalahan kalian sendiri. Kalian meninggalkan aku Tuhanmu. Kalian tidak mengakui kemahakuasaanku, mencari dan mengandalkan pertolongan kepada kuasa lain. Dan hanya sibuk memikirkan serta meratapi dirimu sendiri. Tauton. Kira-kira begitu Tuhan katakan kepada bangsa pilihannya itu. Tetapi Tuhan tidak hanya
mengatakan begitu. Seraya mendamprat dan menegur bangsa pilihannya yang tegar tengkuk, si jogal rukung itu, yang sering suka menuntut dan membenarkan diri sendiri itu, Tuhan tidak lupa juga menghibur dan menguatkan mereka. Pertama-tama Tuhan mengingatkan mereka tentang kebesaran, kekekalan, dan kemahakuasaannya. Tadi kita baca itu di ayat 28. Berbarengan dengan itu Tuhan juga menyatakan kemurahannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tak berdaya, dan seterusnya. Karena itu Tuhan mengingatkan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan seterusnya. Bapak Ibu pernah melihat burung Raja Wali? Ini bagian atau sejenis burung elang. Rumpun elang itu ada macam-macam jenisnya. Dan itu serumpun juga dengan burung Garuda yang ada di negara kita, bahkan menjadi lambang negara kita. Burung Raja Wali itu perkasa, kuat. Tetapi ada juga sisi negatif burung Raja Wali. Dia adalah salah satu jenis hewan atau binatang buas, suka makan macam-macam, ayam, entok, dan sebagainya yang ada di darat yang dia sambar. Tanggal 23 Januari yang lalu kami mengikuti penyegaran para tenaga pengajar di sekolah tempat saya sampai sekarang masih mengajar, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi. Lalu trainer atau instruktur kami itu mengatakan ada 4 tipe pekerja. Saya tidak usah sebutkan yang 4 itu, tapi dia bilang salah satu itu adalah seperti burung Raja Wali yang suka menguasai pihak lain, yang mau mengatur, yang merasa menang sendiri. Pendek cerita, berperilaku dan berkarakter dominan. Dia berbeda dengan burung hantu. Burung hantu itu kelihatannya diem, tapi matanya tetap awas. Dia justru adalah lambang dari kearifan dan kecerdasan. Maka kita tahu logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bukan burung Raja Wali, tapi burung hantu. Jadi mana kita mau pilih? Menjadi seperti burung Raja Wali atau burung hantu? Tapi kemudian ada satu teman, dia ahli perjanjian lama. Dia mengatakan, perhatikanlah burung Raja Wali itu. Dia itu kalau terbang tidak pernah atau sangat jarang mengepak-ngepakkan sayapnya. Justru sayapnya terbentang, tapi dia bisa meluncur dengan kencang. Kenapa? Karena dia mengandalkan angin yang mendorongnya. Angin itu dari mana? Dari dalam dirinya? Angin yang bertiup di angkasa, dan itu dari mana? Dari Tuhan. Dengan kata lain, kekuatan burung Raja Wali itu terbang justru karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada dia. Bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun di tengah berbagai bencana dan kesukaran, kita bisa tetap tegar, berdiri kokoh, dan ibarat burung Raja Wali, kita boleh bersayap kuat. Dan kita ketahuilah, itu semuanya datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah lesu. Bahkan dalam Mazmur 121 dikatakan, Tuhan penjaga Israel, tentu juga penjaga kita, tidak pernah tidur dan lelap. Sang penjaga Israel dan penjaga kita itu tidak akan membiarkan kakimu goyah.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Demikian di dalam Mazmur 121. Ada satu lagu berbahasa Batak yang digubah dari Mazmur 121 ini. Mungkin ada di antara kita yang masih mengingat lagu itu. Sai mangaranap mataki dopak akadoluk. Dan seterusnya. Silakan sambung dalam hati. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, menarik sekali bahwa pada nas ini yang dikatakan menjadi lelah dan lesu itu bukan kita yang lansia. Walaupun tentu kita juga sering merasa lelah dan lesu. Yang dikatakan lelah dan lesu atau sering menjadi lelah dan lesu justru adalah orang-orang muda. Orang muda tersandung dan jatuh, para teruna juga demikian. Mungkin itu membuat kita para lansia senang. Seolah-olah kita tidak pernah punya pengalaman buruk seperti itu. Tidak pernah lelah, tidak pernah lesu, tidak pernah jatuh tersandung. Padahal dalam kenyataannya kan kita mengalami hal itu juga, bahkan lebih sering mungkin. Coba betapa banyaknya kita lansia ini yang jatuh di kamar mandi, tersulandit di dapur, atau di mana saja. Tapi yang mau dikatakan di dalam nas ini adalah orang-orang muda, teruna-teruna pun bisa bahkan sering tersandung. Belum lama ini, dalam beberapa bulan ini, ada seorang yang jauh lebih muda dari saya, tidak usah saya sebut namanya, datang bahkan tidak cukup satu kali menjumpai saya, menyampaikan banyak keluhannya, menceritakan betapa di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, dia sangat merasa lelah. Sementara saya juga sering merasa lelah. Itu saya katakan dalam hati. Dan itulah memang hidup. Yang lelah, lesu, jatuh tersandung, bukan hanya kita para orang tua atau lansia, melainkan juga orang muda. Tetapi yang diberi Tuhan kekuatan baru, yang bisa terbang ibarat Raja Wali, bukan hanya orang muda, melainkan juga kita para lansia. Yang penting di tengah-tengah situasi sulit seperti ini, seberat apapun dan seburuk apapun itu, kita tidak menjadi seperti bangsa Israel itu, yang jadi terbuang itu. Kita tidak sampai meninggalkan Tuhan, tidak sampai mencari pertolongan dari kekuatan lain. Kalaupun kita pada suatu ketika, entah kita masih muda atau sudah tua, merasa lelah, lesu, bahkan jatuh tersandung, bahkan mungkin tersesat, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia tetap menguatkan kita. Mengakhiri khotbah ini, izinkan saya sedikit bersaksi. Dalam seminggu ini saya 5 kali ke rumah sakit. Besok juga masih ke rumah sakit. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara tahu saya ini sakit-sakitan. Mahasiswa saya sering mengatakan, Pak, tetap semangat ya. Saya tetap bekerja 8-10 jam tiap hari. Di tengah-tengah macam-macam kesakitan saya. Dan saya yakin kita juga semua bisa seperti itu. Di tengah-tengah kelelahan kita, kesakitan kita, kesendirian kita mengalami Tuhan menguatkan dan membuat kita tetap bisa bertahan sekaligus tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran dan kuasa firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kami yang berat ini tetap kami mengalami kasih sayang Tuhan, penguatan Tuhan, penyertaan-Mu, bahkan juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui berbagai cara dan bentuk.
Berkatilah firman-Mu dan berkatilah kami memberlakukannya dan meyakininya di sepanjang hidup kami. Dan biarlah semua anggota jemaat-Mu dan pelayan jemaat-Mu di sini bahkan di seluruh dunia yang sedang mengalami kelelahan bersama dengan warga jemaat-Mu, bahkan juga bersama dengan seluruh umat manusia, mengalami dengan nyata kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu, penguatan-Mu dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menganugerahi engkau damai sejahtera. S. Aritonang Official, Inspiration, Education, Collaboration.